Halo Ananda semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Ibu harapkan Ananda semua sehat ya, biarpun berada di rumah, setiap Ananda dalam keadaan sehat. Hari ini kembali lagi dengan Ibu Paulina di video pembelajaran interaktif di kelas matematika online. Hari ini kita akan mempelajari teorema Pythagoras yang dipelajari pada kelas 8 KD 3.6. Kompetensi dasarnya adalah pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan Ananda capai hari ini adalah yang pertama, Ananda dapat mengenal siapakah penemu dari teorema Pythagoras itu. Yang kedua, Ibu berharap Ananda dapat menggunakan teorema Pythagoras ini pada permasalahan-permasalahan matematika. Yuk kita langsung aja belajar. Pernahkah Ananda sekalian mendengar tentang teorema Pythagoras? Seperti apakah teorema Pythagoras itu? Siapakah yang menemukan teorema Pythagoras? Nah, itu merupakan beberapa pertanyaan yang mungkin Ananda sampaikan saat mendengar mengenai teorema Pythagoras. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ananda, yuk kita belajar bersama-sama, langsung saja ya. Teorema Pythagoras sendiri ditemukan dan dibuktikan oleh Pythagoras, nama seorang ilmuwan Pythagoras, sehingga nama teorema itu diambil dari nama sang penemu. Nah, sedikit sejarah mengenai Pythagoras ini. Pythagoras lahir 569 sebelum Masehi dan meninggal pada 500 sebelum Masehi di Pulau Samos di Yunani. Ini merupakan gambar yang diduga merupakan wajah dari Pythagoras. Pythagoras sendiri dikenal semenjak ia mendirikan sebuah kelompok, yaitu The Brotherhood of Pythagorean, atau Persaudaraan Ilmu Pythagoras, yang dikhususkan sebagai perkumpulan untuk mempelajari bidang-bidang ilmu matematika. Segala yang termasuk matematika mereka pelajari. Mereka berkumpul, belajar bersama-sama. Nah, Ananda, zaman dahulu saja mereka telah berkumpul dan belajar bersama-sama. Mengapa kita sekarang ragu untuk belajar? Harusnya kita lebih semangat lagi untuk belajar, karena kita lebih banyak terdapat teknologi yang lebih maju dibandingkan mereka sebelumnya. Banyak para ahli mengatakan bahwa Pythagoras bukanlah penemu pertama kali. Hah? Kenapa? Mengapa demikian? Ini jawabannya, karena isi dari teorema Pythagoras sendiri sebenarnya sudah dikenal sebelum Pythagoras mengemukakannya. Sudah lama dikenal oleh para orang-orang Babilonia, orang-orang India, jauh sekali sebelum Pythagoras itu memunculkannya, membuktikannya. Lalu mengapa bisa Pythagoras dikatakan sebagai penemu, dan mengapa bisa namanya yang digunakan pada teorema tersebut? Ini alasannya, karena Pythagoras orang yang pertama mengemukakan secara benar isi teorema tersebut kepada bangsa-bangsa Yunani kuno, kepada orang-orang zaman dulu. Ialah yang mengemukakannya secara dengan bahasa matematika, dengan pemberian pembuktian mengapa hal itu bisa terjadi. Setelah Pythagoras membuktikan teorema ini, ia bersama rekan-rekannya, bersama anggota-anggotanya, merayakannya dengan mengorbankan 100 lembing. Wow, hebat sekali bukannya Pythagoras sudah bisa menemukan teorema dan membuktikannya. Serta dia tidak lupa, di saat dia telah berhasil, dia juga melakukan perayaan. Sekian sejarah singkat dari Pythagoras. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Coba Ananda perhatikan, ini merupakan sebuah segitiga. Ya, betul sekali, sebuah segitiga siku-siku. Dari mana Ananda bisa mengatakan ini sebuah segitiga siku-siku? Benar sekali, dari sudutnya yang salah satunya besarnya 90 derajat. Hebat sekali, bisa diperhatikan yaitu sudut ACB sebesar 90 derajat. Nah, teorema Pythagoras ini berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang hipotenusa atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Coba Ananda perhatikan dari gambar, yang manakah disebut dengan panjang hipotenusa? Ya, benar sekali, yaitu C. Panjang sisi lainnya? Ya, ada dua, B dan A. Jadi berdasarkan teorema itu, kita dapat memunculkan sebuah rumus, yaitu kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kita tahu sisi terpanjangnya adalah C, berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kuadrat sisi lainnya ada A dan B. Dia jumlahnya yang dalam bentuk kuadrat, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Wow, sungguh luar biasa sekali teorema Pythagoras itu. Bagaimana cara penggunaan rumus ini? Kita saksikan. Perhatikan gambar pada contoh soal berikut. Yang diketahui adalah sisi tegaknya, yaitu 30 cm, sisi alasnya, yaitu 40 cm. Sedangkan panjang sisi miring dimisalkan dengan X, dan itulah yang akan menjadi pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut dan tentukanlah berapa nilai X. Untuk menjawabnya, ayo kita jawab secara bersama-sama berikut ini. Dari gambar tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan, kita usahakan kita semua mengerjakannya dengan bertahap-tahap. Diketahui, ditanya, baru jawab, sehingga pekerjaan kita itu lebih terstruktur. Dari gambar ini, apa saja yang kita ketahui? Yang pertama, sisi tegak. Sisi tegak tadi kita misalkan sebagai A sama dengan 30 cm. Yang kedua, sisi alas. Sisi alas itu kita misalkan sebagai B sama dengan 40 cm. Lalu apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah nilai X-nya. Berapakah panjang nilai X? Kita akan jawab menggunakan teorema Pythagoras tadi. Karena ini segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras yang berbunyi panjang sisi terpanjang kuadratnya sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi dari gambar ini kita tahu apa? Sisi terpanjangnya X, sehingga X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya ada tegak dan alas, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu X sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga kita peroleh X sama dengan A tadi panjangnya 30 cm, 30 kuadrat tambah B itu 40 kuadrat. Sehingga diperoleh X sama dengan akar pangkat 2 dari 900 tambah 1600. X sama dengan akar pangkat 2 dari 2500, X sama dengan 50. Wow. Dengan menggunakan bantuan dari teorema Pythagoras tadi, kita dapat menentukan panjang salah satu sisi sebuah segitiga. Luar biasa bukannya? Luar biasa sangat bergunanya teorema ini. Nah, agar Ananda lebih memahami lagi penggunaan teorema Pythagoras, Ibu berikan 2 buah contoh soal yang menggunakan teorema Pythagoras. 2 buah segitiga siku-siku ini, Ananda tentukanlah nilai X-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras yang telah kita pelajari tadi. Anda kerjakan di buku latihan Ananda masing-masing ya. Akan Ibu kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetaplah Ananda semuanya di rumah dan hindarilah keramaian. Stay at home and learning at home. Bye-bye.